baik Sahabat Bawaslu, saat ini berjumpa kembali dengan saya Yusuf Manggala. Dan tentunya saat ini saya sudah bersama Bu Ani Solihatun selaku Koordif Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Bu Ani, ini mumpung saya menyampaikan pertanyaan, berjuta pertanyaan yang ada di sosial media. Karena selama 2 hari ini digemparkan dengan informasi adanya pembukaan kelas SKPP lagi. Wow, ini sangat menggemparkan anak-anak milenial zaman now. Apa sih Bu sebenarnya SKPP itu? Kita jelaskan lagi kepada yang belum tahu. Baik, makasih Mas Yusuf. Di SKPP adalah Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif. Istilah familiarnya SKPP ini sudah sangat happening ya, terkenal sekali istilah SKPP ini. Merupakan salah satu bagian dari Pusdik Wastipnya Bawaslu RI. Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Ini salah satu inovasi Bawaslu dan SKPP ini sudah kita selenggarakan sejak tahun 2019. Tahun 2021 SKPP ini diadopsi menjadi program nasional langsung oleh Bappenas. Oke. Nah, di tahun 2021 ini juga kita melakukan kembali rekrutmen penerimaan pendaftaran calon siswa SKPP. Jawa Tengah kita ada 18 kabupaten kota yang ditunjuk untuk melaksanakan program SKPP nasional ini. Di antaranya itu ada Kota Semarang, kemudian Jepara, Kudus, Purworejo dan seterusnya. Ada 18, bisa dicek di websitenya gitu. Nah, tanggal 24 Mei sampai tanggal 28 ini nanti kita proses pembukaan pendaftaran langsung ke Bawaslu RI. Ada linknya, sudah dipublikasikan di semua media sosial yang dimiliki oleh jajaran Bawaslu seluruh Indonesia. Jadi pembukaannya dimulai dari tanggal 24 Mei. Pembukaan pendaftaran. Pembukaan pendaftaran. Ya. Sampai dengan 28 Mei. 28 Mei. Lantas apa saja ini yang menjadi perbedaan SKPP saat ini nih tahun 2021 dibanding SKPP sebelumnya? Ada nggak perbedaannya atau sama saja? Apakah ini boleh? Tadi pertanyaan yang muncul, boleh nggak ini tatap muka atau tetap seperti tahun lalu melalui online? Yang pertama yang jelas persyaratan sama. Yang kedua ini model atau teknis pelaksanaan yang sedikit berbeda. Kalau tahun 2020 kemarin kita melalui media daring ya, ini langsung. Saya ulangi sekali lagi, untuk pelaksanaan SKPP kita kali ini nanti dilaksanakan secara langsung. Di 18 kabupaten kota di Jawa Tengah. Tatap muka seperti saat ini saya sama Bu Ani ya, langsung ya. Jadi bisa langsung ketemu tutor-tutor yang handal di Indonesia, seluruh Indonesia ya. Bu Ani, kemudian tadi prasyarat khususnya nggak ada ya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya begitu. Kemudian ini bisa dijelaskan ke sahabat Bawaslu juga, pertanyaan muncul banyak sekali. Ini kenapa hanya 18? Ya. Jadi nampaknya program ini secara nasional itu ada kuota dari Bappenas, dan kuota ini dibagi rata karena program nasional. Seluruh Bawaslu di seluruh Republik Indonesia mendapatkan program ini, dan saya kira tidak perlu ada yang bisa kita khawatirkan ya, karena program ini berjalan di tahun berikutnya. Begitu, tahun depan masih ada lagi. Dan kebetulan kuota atau hitung-hitungan alokasi untuk Jawa Tengah memang 18. Sisanya ini akan dilaksanakan tahun depan. Jadi akan terlaksana semua, tapi dibagi begitu ya. Yang tahun ini 18 dulu deh, nanti di-keep untuk tahun depan. Begitu. Bu Ani, apa yang dibutuhkan siswa SKPP yang seperti apa sih yang dibutuhkan untuk SKPP tahun ini? Iya. Jadi terutama soal syarat ya, tadi saya sebutkan cara syarat tidak banyak berbeda dengan syarat SKPP tahun lalu. Ada 15 syarat kalau tidak salah. Saya tidak hafal semua, tapi saya sebut beberapa. Usia, rentangnya antara 20 sampai 30 tahun. Jenjang ijazahnya minimal SLTA, tidak pernah terlibat atau sedang terlibat sebagai tim sukses atau partai politik ya. Belum pernah terlibat sebagai struktur bagian penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU. Di KPU. Ya, seperti itu. Dan belum pernah mengikuti program SKPP-nya Bawaslu yang bukan daring. Jadi di tahun 2019 kita kan pernah ada program SKPP ya, sekolah di Bogor itu. Nah, itu tidak boleh mendaftar. Tetapi yang kemarin mengikuti program SKPP yang secara daring itu diperkenankan masih boleh ikut. mendaftar ya.
Saya tambahkan informasi, Mas Yusuf, ini juga bagian yang beda, meskipun tadi saya sebut sama, tapi ada sedikit teknis yang beda. Satu, untuk pendaftaran di 18 kabupaten kota ini nanti akan dijaring masing-masing antara 18 sampai 20 peserta terpilih untuk mengikuti SKPP dasar. Proses pendaftaran, mekanisme seleksi, verifikasi, sampai pengumuman untuk SKPP dasar ini seluruhnya dilakukan oleh Bawaslu RI. Oke. 15 yang terpilih itu nanti akan selama 3 hari mengikuti kelas pengawasan. Tuh, satu. Berikutnya, setelah mengikuti kelas SKPP dasar, kita nanti akan peras lagi dan terpilihlah 5 kandidat terbaik. 5 kandidat terbaik setiap kabupaten kota. Berarti kalau kita di Jawa Tengah 18, itu nanti akan ada siswa sejumlah 18 kali 5 terbaik. Itu nanti akan kita pilih mengikuti SKPP menengah istilahnya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Lanjut lagi yang ketiga, dari sekian itu nanti akan kita pilih lagi 1 orang masing-masing kabupaten kota itu untuk mengikuti SKPP lanjutan di Bawaslu RI selama 7 hari. 7 hari. Ya. Oke. Yang dikirim ke RI berapa tadi? Jumlahnya? 1. 1. Iya. Wow, dari 18 5 1. Wah, tantangannya berat ya ternyata yang tahun ini. Tapi memang seperti itu ya yang menjadi perbedaan ya Bu ya. Karena tidak online dan sekarang langsung sehingga tatap muka tahapannya semakin rumit. Sehingga bersiaplah mulai sejak dini. Persiapkan segala persyaratan dan pengetahuan kalian tentang kepemiluan begitu. Harusnya sekarang. Harus sekarang ya? Harus sekarang karena kan paling lambat hari Jumat. Hari Jumat depan ini, hari Jumat tanggal 28. Hari ini hari Selasa. Oke. Masih ada lah Bu ya untuk melengkapi persyaratan. Ada 3 hari kalau dengan hari ini. Oke, siap. Apa Bu terakhir himbauan untuk teman-teman yang akan mendaftarkan? Ya. Jadi saya kira ini kesempatan yang paling berharga ya untuk generasi muda kita, terutama sahabat-sahabat Bawaslu yang memang mempunyai keterpanggilan jiwa untuk nanti berpartisipasi dalam setiap isu pemilu dan demokrasi. Inilah kesempatannya, karena tadi saya sempat sebut SKPP ini kan salah satu inovasinya Bawaslu. Nah, bahkan kita pernah mendengar ya istilahnya pandangan atau penilaian dari kawan-kawan aktivis pemilu tingkat dunia. SKPP ini world class product. Jadi produk Bawaslu berkelas dunia. Nah, jadi jangan disia-siakan kesempatan untuk menjadi SKPP ini karena manfaatnya banyak sekali untuk sahabat muda sekalian. Oke, terima kasih Bu Ani. Ini sudah menjawab keingintahuan dari semua sahabat Bawaslu yang ada di sosial media. Sampai saat ini banyak sekali yang terpantau dan admin harus menjawab satu persatu begitu ya. Tapi nggak apa-apa lah untuk pengetahuan yang lebih detail lagi. So, tunggu apa lagi sahabat Bawaslu? It's your turn ya. Now, sekarang juga daftarkan diri kamu untuk menjadi siswa SKPP 2021. Bu Ani, ternyata saya lupa. Ada satu pertanyaan yang belum saya tanyakan. Ini menjawab pertanyaan yang tadi sudah masuk di sosial media. Ketika saya mendaftarkan diri menjadi SKPP, akan jadi apakah nanti setelah saya lulus dari SKPP? Ini pertanyaan sejuta umat. Bisa dijawab Bu Ani. Oke. Jadi sebelum kita akan jadi apa kader SKPP setelah lulus itu, kita bicara manfaat dulu nih. Sahabat-sahabat Bawaslu, kalau yang terpilih ikut sebagai siswa SKPP itu akan mendapatkan manfaat yang banyak. Satu, soal wawasan, pengetahuan, ilmu, pengawasan dan jejaring. Ini penting. Apalagi soal ilmu, pengetahuan, kepengawasan itu nggak ada kuliahnya Mas Yusuf. Penting sekali. Bahkan kuliah di jurusan tata kelola pemilu. Nggak ada jurusan. Jadi hanya di SKPP ini adanya. Narasumber kita semua kece, keren semua. Itu manfaatnya. Sehingga dari manfaat yang didapat nanti setelah lulus, teman-teman SKPP itu bisa milih akan menjadi apa, berperan di mana. Satu, sebagai penyelenggara pemilu. Tentu ada proses ya setelah pemilu. Yang kedua, sebagai pemantau pemilu. Ini juga penting, salah satu komponen terpenting untuk meningkatkan derajat kualitas pemilu kita itu pemantau pemilu itu. Dan yang ketiga, itu akan menjadi masyarakat pemilih yang sekaligus mengedukasi di basis komunitasnya masing-masing. Karena kan kita tahu calon peserta SKPP ini kita utamakan yang mereka punya basis komunitas. Nah, itu dia. Tinggal pilih di mana.
sebagai penyelenggara pemilu, pemantau atau masyarakat pemilih yang mengedukasi masyarakatnya. Oke. Komunikasi. Berarti semua platformnya sudah ada dan dimiliki. Tinggal kita nanti yang lulus mau terjun ke yang mana, Iya. begitu ya. Iya. Jadi nggak ada yang bilang kalau daftar SKPP habis itu nggak jadi apa-apa. No, itu big salah besar ya. Iya. Ya, tapi kita akan menjadi sesuatu yang tentunya bisa menjadi duta demokrasi bangsa Indonesia. Betul sekali. Betul ya Bu Ani ya. Nah, tunggu apa lagi sahabat Bawaslu? Saat ini waktu yang tepat untuk kamu mendaftarkan diri menjadi SKPP 2021. Ikuti dan pantau terus informasinya di sosial media Bawaslu RI, Bawaslu Jateng, dan Bawaslu daerah 18 daerah Kabupaten kota. yang melakukan rekrutmen SKPP. Sampai jumpa.